traumatik akibat dressing yang digunakan. Ya, itu bisa juga terjadi di majelis ulcer, terutama pada pasien-pasien dengan penggunaan tuler atau kasa yang terus-menerus menjadi digesekkan saat pasiennya berjalan atau aktivitas. Ya, ini kontribusi besar juga terjadi nama margolin ulcer. Kemudian granulasi hipernya, kalau kita ngelihat yang kondisi hiper biasa kan granulasinya itu agak lembek gitu ya, atau pas dipegang itu mudah mobile gitu. Pada kondisi marjolin terutama pada kaki ya, itu kondisi granulasinya itu lebih keras. Oke, Bapak dan Ibu, ini kasus kita hari ini ternyata kasusnya tuh luar biasa ya, terutama pada pasien-pasien dengan diabetes. Itu sering terjadi namanya malignant wound atau dikenal dengan nama Marjorie syndrome ya. Mungkin Bapak Ibu pernah ketemu ya, yang nggak sengaja gitu ya, yang dirawat, ternyata tiba-tiba kok nggak sembuh-sembuh, dan ternyata permasalahannya sudah mengarah ke cancer. Nah, ini sering terjadi pada pasien-pasien. Ya, ternyata kalau misalnya kita beberapa ngelihat perkembangannya gitu ya, atau melihat beberapa referensi gitu ya, majelis sindrom itu awalnya tuh akibat dari burn awalnya. Tapi tidak hanya pada luka akut saja, luka kronis juga bisa terjadi majelis sindrom, terutama pada pasien-pasien dengan diabetes ya. Kita bahas sedikit tentang Marjolin ya. Ya, Marjolin syndrome ya atau Marjolin ulcer itu kondisi malignansi Bapak dan Ibu ya, yang sebelumnya akibat injury, jadi itu eh, sudah luka, kemudian timbul lagi inflamasi yang memanjang terus menerus terjadi. Nah, itu akan terjadi namanya Marjolin ulcer atau Marjolin syndrome. Kemudian long standing scars. Ini biasa terjadi pada pasien-pasien dengan burn. Ya, terutama misalnya burn yang sudah cukup luas ya. Kemudian terjadinya scar ya yang nggak signifikan proses penyembuhannya, ya lama-lama bisa terjadi Marjolin. Kemudian chronic wound. Ya, ya kita tahu bahwa chronic wound itu tidak hanya pada pasien dengan diabetes, ya pada pasien-pasien lain juga bisa terjadi Marjolin syndrome, terutama pada pasien-pasien dengan venous, kemudian arteri itu jarang sekali, kemudian paling sering itu ya diabetes dengan pressure injury terjadi namanya Marjolin ulcer. Nah, mostly-nya itu terjadi pada after burn atau luka bakar sudah selesai sembuh terjadinya scars ya, keloid dan sebagainya, itu sering terjadi namanya Marjolin syndrome atau Marjolin ulcer. Yang kita tahu bahwa karena kok sudah scar terus-menerus granulasi berproliferasi gitu ya, terus berkembang ya, karena atasnya juga sudah healing menyebabkan kondisi tubuhnya itu tidak selesai untuk proses maturasi. Seharusnya maturasi sudah selesai, ini masih terus berproses, maka terjadi Marjorie ulcer. Dan ini terjadi akibat salah satunya ya wound kronik ya. Tidak hanya benar jadi wound kronik, bisa karena traumatik. Jadi traumatik ini bisa menjadi dua kontribusi. Satu, perawatannya. Ya, artinya apa? Jadi ngerawatnya itu eh, terus-menerus dari perdarahan, kemudian inflamasinya memanjang, karena apa? Trauma lagi, trauma lagi, trauma lagi, trauma lagi, trauma lagi. Itu sendiri. Pada pasien-pasien dengan wound kronik, ya, terjadinya Marjorie ulcer. Kemudian selanjutnya, kalau selain dari traumatik karena proses perawatan, ya, traumatik akibat dressing yang digunakan. Ya, itu bisa juga terjadi di majelis ulcer, terutama pada pasien-pasien dengan penggunaan tuler atau kasa yang terus-menerus menjadi digesekkan saat pasiennya berjalan atau aktivitas. Ya, ini kontribusi besar juga terjadi nama Marjolin ulcer. Kemudian pressure source ya atau pressure pasien dengan uh, pressure injury. Ya, karena kita tahu bahwa pressure injury itu cukup lama prosesnya, apalagi kalau misal usianya sudah tidak muda lagi ya, itu kontribusi terbesar ya. Kemudian venous leg ulcer dan kondisi-kondisi pasien dengan osteomyelitis ya. Artinya apa? Dia sudah selesai perawatan ya, karena kondisi tulangnya yang sudah osteo, tiba-tiba buat lagi dia sinus ya. Terus menerus menjadilah terakhir nama Marjorie ulcer. Dan di traumatik juga tidak hanya dari perawatan, kemudian apa namanya dressing yang digunakan ya yang menjadikan Marjolin ulcer, tapi kondisi distribusi atau
distribusi tekanan saat pasien berjalan, terutama pada pasien-pasien dengan luka kaki diabetes ya, terutama yang di kaki. Yang terus-menerus kalau misalnya dressingnya tidak proper, tidak mengurangi tekanan, otomatis akan terjadi tekanan yang berlebihan yang menggesek apa namanya antara si lukanya dengan si dressing tersebut dan weight bearing di si pasien itu sendiri menyebabkan lama-lama terjadi Marjorin ulcer. Ya, kalau bisa kita ngelihat datanya itu pada pasien-pasien dengan kronik ya, terutama pada pasien-pasien dengan long standing scars itu karena peningkatan nyeri yang terus-menerus ya itu sekitar 93% kasusnya. Kemudian akibat discharge dari si eksudatnya, terutama pada pasien-pasien dengan wound kronik, terutama osteomyelitis, itu sekitar 89% ya, bahkan lebih. Kemudian, terutama kalau misalnya kita ngelihat traumatik tadi, berdarah dan sebagainya, itu juga menjadi kontribusi ya, jadi bleeding, progresif dari si pembesaran si lukanya, itu menjadi kontribusi juga nih, menyebabkan Marjorie ulcer. Dan paling banyak itu ya pasien-pasien dengan lower limb problem, ya diabetes, ya venous leg ulcer itu sering terjadi Marjorie ulcer. Nah, kalau bisa kita ngelihat ya variasinya itu antara akut dengan kronik itu dilihat dari proses penyembuhan lukanya. Kalau kita ngelihat dari proses penyembuhan luka, kita kan sudah ngelihat itu fase penyembuhan lukanya. Dari fase inflamasi, proliferasi, dan maturasi. Dan major ulcer ini pada kondisi pasien dengan luka akut, terutama pasien dengan burn, karena kasusnya paling banyak di burn, itu muncul marjolan ini sekitar 12 bulan after perawatan. Ya, terutama pada pasien-pasien dengan kalau misalnya burn dia punya bakat keloid atau scars, itu lebih cepat terjadi major ulcer ya. Karena dia gatal digaruk terus-menerus, terutama pada pasien dengan kondisi luka yang daerah pergerakan itu muncul terus-menerus ya, proses proliferasinya gitu ya, menyebabkan marjolin. Kemudian kondisi pada luka kronis ya, karena eh, perawatannya yang terlalu lama gitu atau traumatik yang terus-menerus yang terjadi atau karena keduanya nih ya itu bisa terjadi juga ya terjadi marjolin. Nah, karena ini kondisinya marjolin, ada beberapa harus yang dicek terlebih dahulu, Bapak dan Ibu. Terutama kita melihat dari secara klinisinya. Ya, secara klinisi itu pada kondisi luka pada marjolin itu ada beberapa perbedaan. Salah satunya Pak, jumlah eksudat yang bertambah terus-menerus, muncul bau, ya itu sering terjadi. Kemudian granulasi hipernya, kalau kita ngelihat yang kondisi hiper biasa kan granulasi itu agak lembek gitu ya, atau pas dipegang itu mudah mobile gitu. Pada kondisi marjolin terutama pada kaki ya, itu kondisi granulasinya itu lebih keras ya itu lebih keras. Kemudian eh, tiba-tiba muncul selaf lagi di granulasi, muncul lagi. Nah, itu sering terjadi kondisi seperti itu. Atau kondisinya dari lihat dari tepinya, itu ada perubahan pada tepinya, terutama perubahan warna, ya. Itu juga sering terjadi pada pasien-pasien dengan Marjolin syndrome, terutama untuk kondisi luka di kaki, ya. Kemudian ya untuk menentukannya ya Bapak dan Ibu harus lakukan biopsi terlebih dahulu apakah ini marjolin atau tidak ya atau mengarah ke kanker atau enggak ya. Karena kalau misalnya enggak ditangani dengan baik otomatis si sel yang normal ya akan berubah nih si basalnya ini akan berubah menjadi karsinoma ya menyebabkan nanti perubahan warna di sekitar kulit, kemudian granulasi juga berubah ya terakhir jadi marjolin ya kondisinya. Ada beberapa penanganan ya untuk marjolin. Ada dua, yang pertama ada surgical, jadi mau nggak mau harus diangkat semuanya ya. Jadi itu diambil 2 sampai 4 cm dari margin atau dari tepi lukanya itu diangkat semua. Ya, jadi eh, harus dirujuk terlebih dahulu ya untuk penanganan si marjolin kalau misalnya mau di surgical debridement ya jadi diambil. Atau kalau misal lukanya di ujung gitu kan, oh bisa diamputasi. Tapi kalau misalnya lukanya di bokong gitu ya, atau di pasien-pasien dengan pressure injury ya, berarti salah satunya bisa dilakukan eh, surgical debridement. Ya, kemudian setelah itu baru direkonstruksi, jadi di skin graft diambil lagi untuk menutup dari hasil setelah dilakukan si pengangkatan tadi.
Kalau untuk perawatan lukanya, ya katakan sebagai wound cleansing, yang pertama sportive care, ya, karena kondisi pada pasien-pasien dengan berjoling itu sering, tadi saya sampaikan bahas muncul bau yang nggak selesai-selesai, gitu ya, eksudatnya bertambah, kemudian nyeri pada pasiennya, terutama saat berjalan, ya, atau beraktivitas, kemudian mudah berdarah. Ya, berarti ini supportive care untuk kondisi lokal wound care-nya harus tertangani dengan baik. Kemudian, karena seringnya pada pasien-pasien dengan marjolin ini muncul infeksi yang tidak sudah, gitu ya, maka harus penanganan si infeksinya. Jadi Bapak Ibu bisa menggunakan silver untuk penanganan si infeksi pada kondisi pasien-pasien dengan marjolin. Seperti itu, Bapak dan Ibu. Nah, alhamdulillah di sini kita punya kasus dari Pak Rizal, ya. Ini kasus Pak Rizal. Ini ada nggak Pak Rizal di Zoom ya, Mbak Evi? Seharusnya ada ya. Sebentar ya. Nah, kita dengar ceritanya Pak Rizal ya, Bapak dan Ibu. Ini pasiennya dengan aki, hipertension ya, kompleks ya, kemudian pasien dengan diabetes ya. Kalau misalnya kita ngelihat riwayatnya sendiri ya, kita ngelihat sambil nunggu Pak Rizal menceritakan ya, ini saya ambil dari izin kemarin Mbak Evi dari grup Medco Academic ya, bahwa pasiennya sudah dilakukan skincare 4 bulan yang lalu ya, kemudian dilakukan perawatan oleh anaknya cuma dikasih kasa dan plester ya, dan plester. Boleh Pak Rijal mungkin mau sedikit ceritakan pasiennya. Seperti apa proses pertama kali ketemu sama Pak Rijal? Atau sedang praktek nih Pak Rijalnya? Ada join sih di dalam Zoom ini. Ada join, mungkin lagi praktek mungkin Pak Rizal ya. Ya, Kalau misalnya mau ngomong boleh ya Pak Rizal ya, kita tunggu ya. Jadi kalau bisa kita ngelihat tadi kan Bapak dan Ibu terjadi pasien dengan Marjorie syndrome akibat trauma terus-menerus ya, traumatik. Ini terjadi pada kondisi-kondisi yang terutama pasien-pasien dengan luka ya, terutama di kaki ya. Kalau misalnya kita ngelihat dari kondisi klinis ya, yang pertama ya, di sini luka kakinya sudah berubah ya, atau dikenal dengan nama flat foot. Jadi ininya rata, jadi nggak ada ahnya. Ya, jadi artinya apa? Semua tumpuan berada di tengah ya, karkot, daerah tengah sini. Kemudian kalau misalnya melihat dari kondisi si kakinya si pasien, otomatis berat badan pasien juga sepertinya uh, lebih besar. Jadi tumpuannya itu terutama di tengah ya. Kalau misalnya kita lihat dari kondisi si kakinya ya. Kemudian di bagian sampingnya kita lihat ya, Bapak dan Ibu ya. Ya, ini warna hitam ya. Warna hitam ini akibat trauma yang terus-menerus terjadi pada pasiennya ya, terutama saat dia jalan atau saat dia beraktivitas ya. Kemudian karena dia traumatik, kemudian punya diabetes, kita tahu bahwa ada mikrovaskular komplikasi ya, terjadi kalus, penumpukan ya atau penebalan di sekitarnya pada tepi nyukanya ya. Kemudian kita lihat ini kondisi kakinya sudah berubah ya. Tadi ada flat foot, kemudian melihat dari karkot neuropati ya. Jadi ininya sudah turun bagian tulang karkotnya turun ke bawah ya karena tadi itu sudah flat. Jadi dia kalau misalnya flat itu saat berjalan dia apa namanya ke dalam apa namanya distribusi tekanannya ya. Jadi makanya dia berubah si kakinya. Kemudian selanjutnya ini pasiennya kita lihat lukanya dia hiperpigmentasi, hiperpigmentasi, maaf, hipergranulasi. Tapi hipergranulasinya bukan granulasi yang pada umumnya gitu. Kalau misalnya Bapak Ibu yang sering ngerat luka, kalau kita lihat hipergranulasi kan kalau dipegang itu goyang, kemudian apa namanya granulasinya itu eh, apa namanya seperti agar-agar lah gitu. Nah, kondisi pada marjolin granulasinya dia lebih keras. Nah, kalau kita zoom gitu ya, nah dia lebih keras nih ya kondisinya. Kemudian, ini sudah terjadi perubahan ya pada kulit ya, terutama pada sel squamosanya ya. Jadi sudah berubah nih karena dia tekan ketekan terus-menerus akibat pressure-nya ya, tekanan saat dia berjalan, kemudian ada luka sekitarnya, otomatis ini selnya sudah berubah ke mengarah ke apa namanya si cancer gitu. Nah, plannya, kalau misal ketemu pasien seperti ini, kalau misalnya Bapak dan Ibu bisa lakukan biopsi gitu ya, ya sudah lakukan biopsi terlebih dahulu. Jadi rujuk pasiennya untuk dilakukan biopsi.
Kalau misalnya enggak, kadang-kala kan kalau misalnya ketemu dengan pasien ini kan sebenarnya bisa tertangani kalau misalnya pasiennya perawatannya masih tertangani oleh kita gitu. Caranya gimana? Yang pertama, ya, karena ini kondisinya pasiennya ada luka di kaki, kemudian riwayatnya juga dia traumatik karena menggunakan dressing yang enggak proper, ya, otomatis terjadi tekanan, ya. Jadi kita lakukan namanya offloading, ya. Jadi bagaimana caranya? Yang bagian yang ini, sorry, bagian yang ini saya besarin, saya, itu deh, pen. Yang ini dihilangin, ya Bapak dan Ibu, karena ini apa namanya si kalusnya. Ini kalusnya dihilangin, ya semuanya. Kemudian setelah itu cek di bagian yang ini. Yang ini apakah memang terjadi perubahan warna akibat sel squamosanya sudah berubah atau akibat tekanan atau tribusi yang terus-menerus menekan pada si jaringan lapisan kulitnya. Ya, kalau misalnya ini hanya berubah, kemudian kita pegang dia tidak kasar, artinya apa? Eh, Teksturnya itu masih sama, berarti hanya ketekan atau ada perdarahan superficial. Ini Bapak Ibu bisa lakukan autolisis gitu ya, atau dikasih apa namanya hidroklorid untuk membantu dia buat autolisis. Kalau memang masalahnya dia, oh ini apa namanya bukan karena ketekan ya, berarti mau nggak mau ya saran pertama harus dilakukan biopsi terlebih dahulu, ya. Kemudian selanjutnya sudah kita lakukan ini di apa namanya dibuang, ya. Kemudian kita lakukan offloading. Jadi caranya karena dia kita ini granulasinya masih keras, ya. Jadi Bapak Ibu kasih foamnya segini nih. Jadi dia di double. Ini dibolongin. Jadi pas dengan si ininya. Tujuannya apa? Tujuannya untuk si sekitarnya ini biar sekitarnya ini biar terjadi penekanan, ya. Di sini biar terjadi penekanan ini, ya, penekanan, ya, untuk mendorong dia ke dalam. Kemudian setelah itu baru ditutup dengan foam lagi. Ya, karena dia bentuknya flat foot, ya. Jadi Bapak Ibu harus kasih offloading di sampingnya. Jadi bisa pakai foam satu lapis yang besar, ya, ya tanpa di apa namanya dipotong atau dibolongin. Kalau tadi kan sudah dibolongin ya, yang satu di fullkan saja kemudian di plaster, ya, plaster. Kemudian sudah di plaster, mau ditambahkan fiksasi lainnya boleh. Kemudian karena dia permasalahan tekanan, berarti Bapak Ibu harus menghilangkan tekanannya. Dengan cara apa? Pasiennya suruh menggunakan namanya sandal, ya, sandal diabetes yang bentuknya lembut, tebel gitu ya, yang bentuk custom sesuai dengan bentuk kakinya, atau sandal khusus untuk khusus buat pasien-pasien dengan karkot neuropati. Ya, itu sepatu model sepatu, kemudian apa bentuknya kruk gitu ya, dia bisa dipakai langsung. Jadi sudah jadi. Itu kalau misalnya mau langsung beli apa bentuk eh, total kotak casing yang bentuknya sudah jadi. Kalau enggak ya mau nggak mau tadi itu pakai sandal gitu ya. Karena apa? Semakin terus-menerus dia berjalan, otomatis gesekan pada si tulang kalkaneusnya ya di daerah sini itu akan semakin lama semakin turun tuh karkotnya. Jadi kalau misal tulang sudah turun, kemudian kegesek terus-menerus, makanya ini nggak selesai-selesai si granulasinya. Pasti akan gini terus. Ya. Yang kedua, yang selanjutnya, yang perawatannya, kita lakukan infeksi kontrolnya. Jadi kalau misalnya infeksinya karena si lukanya, berarti lakukanlah pencucian dengan baik. Ya, artinya apa? eh, Tahapan pencuciannya oke. Kemudian setelah Bapak Ibu melakukan tadi dikikis sampingnya gitu ya, menggunakan bisturi, kemudian setelah dicuci ini kita lihat ada biofilm atau enggak untuk infeksinya ya. Kalau misalnya ada berarti diambil, kemudian baru dicuci atau dibilas lagi menggunakan gentle antiseptik. Ya, terserah Bapak Ibu menggunakan jenisnya apa, mau PHMB, mau HOCl, mau octanidikloride, HCl itu boleh. Ya, atau superoxide hiperklorid asid itu boleh. Untuk apa? Untuk tahapan pencucian yang kedua, untuk ngurangin si infeksi kontrolnya. Ya,
bioburdennya setelah kita terpapar lama tidak semakin in touch pada si dasarnya. Keempat, yang terakhir ada agresif klinikal. Artinya apa? Saya pernah mendapatkan kasus hampir sama seperti ini ya. Ternyata pas dicek benar, kita lakukan perawatan dengan cara apa? Yang pertama ini kita potong sedikit atau tapi nanti ngulang fase nggak? Ya pasti. Ya pasti akan ngulang fase proses penyembuhan luka. Lebih panjang nggak? Iya, karena kan bentuknya ini kita karena belum dilakukan ini, jadi kita coba dulu lah kita ambil sedikit. Perdarahan bisa terhenti nggak? Oke, kalau misalnya oke nggak ada masalah, berarti Bapak Ibu tinggal bisa ambil secara perlahan, ya si ininya, granulasinya. Kemudian samping-samping ini, tepinya ini bisa diambil, ya. Tapi tepinya ini nih dicoba diambil, ya ini diambil. Tapi tepinya yang tebel ini diambil. Ambilnya gimana? Ambil bisturi, caranya dikikis seperti Bapak Ibu kalau misalnya ngikis apa namanya kalus atau kapalan. Ya, dikikis saja di area sini semuanya. Oke, tomat. Kalau misalnya dia sudah dikikis, terus diambil granulasinya, tinggal langsung timpah dengan si kalsium alginat kalau terjadi perdarahan. Tapi carinya modelnya ada yang silvernya. Dia langsung di satu biji itu dilipat empat, terus ditaruh di sininya, ya untuk menekan. Kemudian baru kasih foam. Kalau misalnya seperti itu, foamnya tinggal pasangnya nggak, jangan dilubangin, langsung aja full satu biji. Kemudian ditambah lagi. Kemudian mau ditambahkan kohesif untuk menekan itu boleh. Ya, kalau misalnya punya namanya kauterisasi, bentuknya chemical. Kalau saya dulu pakai chemical, di setelah ininya saya potong, ya, saya angkat ya dengan CSWD. Jadi langsung dikasih kalsium alginatnya itu dikasih namanya silver nitrat, kemudian dipasangkan. Itu salah satu kauterisasi bentuknya chemical untuk menghentikan perdarahan. Ya, kita dulu tuh dapat dibawain dari teman Australia. Alhamdulillah dapat, jadi lebih gampang kita gunain. Tapi kalau misal sekarang saya kurang tahu kalau di Indonesia itu bentuknya yang ada nggak yang apa dijual di pasaran. Ya, karena kan apa namanya cukup apa namanya susah dicari karena itu bahan berbahaya gitu. Ya, dikasihnya seperti itu. Jadi kalau ya ini Pak Rijal juga belum jawab gitu ya. Jadi tadi tuh Bapak Ibu cek dulu sekitarnya yang ini diambil dengan mekanikal. Kemudian yang ininya diambil ya, mekanikal, CSWD semuanya. Kalau misalnya susah, coba dulu pakai bisturi dikikis perlahan. Kalau susah ya sudah, berarti tinggal pakai foam aja untuk apa namanya offloadingnya ya untuk sekitarnya. Tapi tepinya ini harus diambil dulu ya. Diambil dulu. Kemudian untuk lukanya, ya mau nggak mau ini Bapak Ibu coba dulu dibuat. Ini kan kalau misalnya kita lihat ini kan kalau kita besarin gitu ya, granulasinya tuh ya keras gini dia modelnya dia, ya keras banget granulasinya. Jadi kalau misalnya gini keras, Bapak Ibu coba potong, angkat. Kalau misalnya takut, tinggal apa cari temen yang biasa ngelakuin atau minta dampingan itu boleh. Kalau misalnya takut. Kalau misalnya mau langsung dirujuk, ya tinggal rujuk kemudian konfirmasi ya, kasih surat rujukan gitu ya untuk penanganannya lebih secara multidisiplin gitu terkait tentang kondisi si pasiennya. Gitu Bapak dan Ibu. Ya, karena kasus Marjol ini cukup jarang. Di kita itu, saya selama di Woka 10 tahun itu dapat 2 kasus Marjolin sindrom, terutama pasien-pasien dengan diabetes, ya, terutama daerah karkot yang paling sering karkot neuropati. Jadi kondisinya yang turun si tulangnya, kemudian lukanya nggak healing-healing, karena apa? Granulasi kan karena turun gitu kan. Jadi kalau misalnya kita ngelihat tulang turun, ya tulang inilah menjadi tekanan, gesekan terus-menerus
pada si jaringannya, kemudian bagian sandal yang digunakan. Jadi paling penting adalah si offloadingnya nih. Ya, sandalnya, dressing yang digunakan biar terjadi tekanan terus-menerus atau jadi gesekan. Ya, kemudian ya untuk penanganannya ya mau nggak mau kita harus lakukan eh, ag- agresif mekanikal. Jadi diangkat ininya, kedonasinya. Nanti muncul lagi nggak? Ya, pasti akan muncul lagi. Ya, kalau dia muncul lagi ya tinggal Bapak Ibu ambil ya cut kemudian kasih tahu sama pasiennya suruh pasang total kontak casing gitu ya udah pakai sandal susah misalnya dia nggak mau ya mau nggak mau harus pakai total casing karena apa harus diistirahatkan si kakinya jadi tidak memperparah kondisi si gesekan pada si tulang kalkuneusnya ya pada kalkotnya yang terjadi pada pasiennya seperti itu Bapak dan Ibu dan Mbak Evi. Ya, silakan buat Bapak Ibu semuanya yang ada pertanyaan tentang topik hari ini tentang Marjolin Syndrome. Kita masih ada beberapa menit lagi. Ini kasusnya cukup apa namanya? Saya baru ketemu lagi ya kondisi kasus Marjolin. Benar ini kalau misalnya tetap dirawat gitu oke banget ini. Apalagi kalau misalnya ada tim multidisiplin artinya apa kita kolaborasi untuk penanganan kasus pada pasien ini. Ya, silakan Bapak Ibu yang ada pertanyaan. Mungkin ada yang pernah ketemu juga karena ini lumayan agak jarang ternyata ya Nurse Ya, Khairul ya. jarang banget. Rare kasus lah kalau kita bilang kasus kondisi si Marjolin ini. Ya. Tapi dengan adanya diskusi hari ini kita jadi tercerahkan gitu ya Nurse Khairul. Oh, ternyata memang ada kasus namanya adalah Marjolin Syndrome ya. Karena kemarin di grup WhatsApp juga tidak ada yang menyebutkan gitu. Oh, ini namanya Marjolin Syndrome gitu. Karena memang dari segi prevalensinya masih sangat sedikit. Tapi dengan hari ini kita diskusi, semoga nanti Bapak Ibu kalau ketemu yang kasus seperti ini bisa pertama bisa tahu ini apa nama kasusnya ya. Yang kedua adalah bisa ada gambaran gitu plan perawatannya harus seperti apa. Yang ini sudah dituliskan sama Nurse Khairul harus biopsi dulu gitu ya harus harus kolaborasi banget nih ya penata laksanaannya ya. Nggak bisa dilakukan sendiri. Seringnya tuh kalau misal kita ngelihat kasus Marjolin itu terutama pasien dengan wound kronik ya diabetes gitu Mbak Evi ya terutama pada kaki yang paling sering Oh, oleh hmm, kaki terutama ini yang daerah apa nama karkot ya itu sering terjadi carcot neuropati itu sering jadi pada pasien dengan Marjolin. Kalau pressure injury sama saya ngerotoka belum pernah dapet gitu ya. Tapi paling seringnya ini tuh kondisi yang karkot itu dapat kita kasus dulu di Walker itu sekitar 2 pasien yang terjadi marjorin. oke. Nah, ini karena sambil menunggu pertanyaan dari Bapak Ibu semuanya di Zoom ini, mungkin saya sedikit apa ya, mau bertanya gitu ya, Nurse Hairul. Apakah ada apa ya, bagaimana tingkat kesembuhannya nih pasien-pasien dengan Marjolin syndrome ini gitu? Apakah kita mungkin bisa memang melakukan perawatan sampai dengan dia sembuh atau seperti apa? Karena kalau udah kasus yang mungkin kalau dibilang kasus susah kan kita juga akan mengkomunikasikan ke pasiennya kan juga akan berbeda Iya. gitu. Untuk ketika kesembuhannya, makanya dari awal kita harus biopsi untuk melihat nih apakah dia marjolinnya mengarah ke kanker atau hanya sindrom marjolin saja gitu. Kalau misal sudah mengarah ke kanker, otomatis nanti ada penanganan apa namanya kankernya gitu. Salah satunya lasernya, radiasinya untuk menekan si sel skomosanya yang sekitarnya ini. Kalau misalnya pas waktu dicek, oh tidak nih, hanya marjolin saja, itu perawatannya ya hampir sama seperti perawatan luka. Tapi paling penting adalah bagaimana kita melakukan offloading yang baik pada pasien pada kondisi pasien yang seperti ini gitu. Gitu. Kalau misalnya oh sembuhnya berapa lama? Kalau kita kan punya estimasi gitu ya. Ini cukup dibilang cepet ya nggak cepet, dibilang lama ya lumayan lumayan lama karena akan terjadi terus menerus hiper 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 terus menerus kondisinya. Jadi bagaimana nanti kalau misal Bapak Ibu kalau sudah hiper mau nggak mau kalau nggak bisa dilakukan dengan penekanan dengan menggunakan foam ya mau nggak mau harus dilakukan mekanikal agresif. Jadi harus benar-benar di-cut gitu. Jadi cutnya mulai dari sini nih ya di-cut.
Kalau misalnya susah berarti setengah-setengah ngangkatnya. Harus cut kemudian langsung dihentikan pendarahannya gitu. Terus baru kita lakukan Ini offloading. surgical debridement itu boleh nggak sih Nurse Khairul? Maksudnya untuk bisa mempermudah teman-teman di praktek mandiri gitu ya. Karena kan tadi sarannya harus agresif nih mekanikalnya Ya, ya. Nah, kalau misalnya kita mau terjadi kolaborasi saja nih dengan tim dari bedah gitu, apakah itu lebih memungkinkan atau seperti apa? kalau misalnya Bapak dan Ibu punya tim bedah, artinya Pak punya dokter yang memang apa paham terkait tentang perawatan luka dan sebagainya, dia mau diskusi bareng sama kita, itu sangat disarankan. Jadi lebih gampang. Jadi kalau misalnya referensi tadi mengatakan untuk penanganan untuk agresifnya itu dimulai dari 2 sampai 4 cm dari tepi. Jadi dia di sini diambilnya. Jadi di sini diangkat. Kan 2 sampai 4 cm dari tepi ya, ya ini diangkat semuanya. Kalau misal secara surgical, jadi 2 sampai 4 cm dari tepi. Dilihat dari tepi yang ini nih, 2 sampai 4 cm, 2 sampai 4 cm, 2 sampai 4 cm. Itu bisa dilakukan secara surgical debridement. Diangkat, kemudian kalau misalnya mau di flap, bisa di flap gitu. Kalau enggak ya secara uh, secondary intention healing gitu. Ya, setelah diangkat, di flap, ya diangkat artinya sudah diangkat semua. Kemudian kalau misal mau menggunakan teknologi, digunakan MPWT untuk menutupnya juga sah-sah aja gitu untuk mempercepat proses epitelisasi. Jadi nggak muncul lagi. Nah, setelah dilakukan flap, ya dilakukan surgical debridement, ya paling penting offloadingnya nih. Jadi pasiennya itu dikasih namanya TCC, kalau misalnya Bapak Ibu pernah baca. Total contact casting, dia bentuknya apa namanya modelnya yang sudah jadi itu boleh bentuknya dia sepatu ya, sepatu gini, terus ada dalamnya ada busa-busanya gitu. Dia satu kaki. Ini biasa penanganan pada pasien-pasien dengan karkot neuropati. Jadi memang harus dikasih TCC. Nah, gitu. Jadi bentuknya seperti ini. Jadi dalamnya sudah ada busa-busanya. Busa ini itu berperan untuk mengurangi tekanan saat pasien itu berjalan. Oke. Gitu. Ini ada masuk satu pertanyaan dari Nurse Herlia, ini mungkin pertanyaan sekalian yang terakhir ya, Nurse Khairul. Izin soal bertanya tentang saya pernah menemukan pasien dengan bentuk kaki tidak normal. Masalah ankle kakinya mungkin dulu dia pernah mengalami kerusakan ankle, tendon ankle ya, sorry. Jadi berjalannya jinjit. Masalahnya dia selalu mengalami luka kambuhan di bagian telapak karena dia lebih banyak tumpuan jalan telapak kaki di depan. Apa solusinya karena sudah bolak-balik ke rumah sakit juga pasiennya? Kalau misalnya dia apa namanya luka terus-menerus akibat ya ankle-nya yang bermasalah, terjadi perubahan bentuk kaki dan dia jinjit, ya otomatis Bapak bisa diberikan ya salah satunya tadi tuh TCC itu bisa membantu ya TCC. Jadi cari aja Bu namanya TCC, bahasa Indonesianya apa ya? Penyangga kaki lah kalau misalnya cari di online. Kalau misalnya di produk luka itu ada beberapa produk luka, ya produk luka itu ada TCC yang digunain. Modelnya bentuknya apa bentuk sepatu seperti ini Bu. Ya, TCC. Kita coba deh. TCC. Itu bisa digunakan salah satunya untuk menangani pasien dengan apa sudah berubah bentuk kakinya. Dia berbeda ya, Nurse Hairul, sama Di diabetes gitu ya, secara eh, manfaat mungkin atau secara kalau untuk tur. Kalau untuk sandal diabetes dia bentuknya offloading karena tekanan yang di bawahnya. Tapi kalau misal pasien-pasien dengan sudah berubah bentuk, artinya kita nggak tahu bentuknya seperti apa yang sekarang gitu ya Mbak Evi ya. Jadi itu bisa dicek terlebih dahulu bentuknya sudah berubahnya apakah kakinya foot drop ya atau berubahnya seperti apa. Kalau misalnya kakinya untuk mencegah foot drop, Bapak Ibu bisa menggunakan TCC modelnya seperti ini nih. Ya, ini bentuk TCC semua. Di Indonesia beberapa produk ada yang bentuk TCC. Ya, jadi bentuknya modelnya case seperti ini dia sudah jadi. Ya, di Indonesia sudah ada beberapa produk. Nah, ini nih yang tadi saya bilang. Nah, ini bentuknya dia sudah apa jadi. Ya,
Jadi tinggal dimasukkan kakinya sudah ada tekanan distribusinya. Distribusinya sudah ada di sini. Jadi pas waktu dipasangkan ya bentuk TCC-nya dipasang kakinya langsung dia sudah ada untuk mengurangi tekanannya. Tapi kalau untuk harganya saya kurang tahu di beberapa produk ya Bapak Ibu yang masuk di Indonesia. Gitu bisa dicari. Atau kalau misalnya dia hanya bentuk kakinya saja, artinya apa? Dia biar nggak terjadi luka terus-menerus, dia kalau lukanya sudah sembuh, biar nggak digigit, bisa menggunakan sandal diabetes ya atau selop diabetes. Di Metcovazin modelnya sudah ada, tapi dia yang dilihat adalah sole dengan insolnya. Jadi solnya harus tebal, insolnya harus tebal. Untuk apa? Memudahkan pasiennya saat berjalan distribusi tekanannya itu rata. Jadi tidak ada yang terlewatkan gitu. Jadi mengurangin luka juga pada pasiennya. Oke, nah ini sebenarnya adalah satu ilmu tersendiri lagi ya, Nurse Hairul, soal diabetic food ya. Nah, buat Bapak Ibu semuanya nih yang udah pernah ikut Certified Wound Care Clinician atau CWCCA, nah itu kan memang lebih ngebahas soal perawatan luka ya. Jadi lebih fokusnya adalah bagaimana menangani luka gitu ya. Nah, sedangkan kalau yang tadi ada terjadi perubahan kaki, salah satunya adalah mungkin foot flat atau sampai dengan tadi apa ya? em, sudah terjadi drop gitu ya kakinya ya. Nah ini ada salah satu bukan keilmuan ya, mungkin satu spesialisasi baru, sertifikasi ya, sertifikasi lagi, yang itu adalah Certified Diabetic Foot Care. Nah itu di sana dibahas tentang apa saja sih macam-macam perubahan kaki pada pasien dengan diabetes, terus kemudian apa saja alas kaki yang bisa digunakan dan bagaimana sih kita bisa menilai ya, paling penting adalah kita bisa menilai apakah pasien itu mengalami perubahan pada kaki. Karena at the end ternyata perubahan pada kaki itu yang seperti kasus Pak Rijal miliki ini sangat berpengaruh terhadap proses penyembuhan luka ya Nurse Hairul ya gitu ya. Nah, Iya, sehingga benar. meskipun perawatan lukanya kita lakukan gitu ya, tapi kalau ternyata perubahan kaki ini tidak ditangani ya, ternyata memang kasus relapse atau terus terjadi gitu ya kasus luka ini. Nah, ini mungkin jadi salah satu juga tambahan buat Bapak Ibu semuanya ya. Siapa tahu nanti ada kesempatan bisa ikut Certified Diabetic Food Care. Jadi ketika ada pasien yang seperti ini, Bapak Ibu semuanya itu bisa lebih apa ya, bisa lebih memahami sama seperti Bapak Ibu sudah memahami bagaimana cara melakukan perawatan luka, kan sudah sangat memahami ya apa saja pemilihan dressing ya Nurse Sairul. Dan juga ada nih pemilihan alas kaki itu seperti apa gitu ya, ataupun cara mencegahnya supaya nanti kalau ada pasien yang ada resiko itu tidak sampai terjadi perubahan pada kaki dengan diabetes. Gitu. Oke, nah ini ada tambahan tadi dari Nes Rijal, pasien baru gabung, pasiennya hasil biopsinya nggak ada tanda kanker. Nah mungkin kalau tidak ada tanda kanker berarti bisa melakukan plan perawatan yang tadi sudah disarankan sama Nurse Khairul ya Pak Rijal ya. Benar. Jadi kalau misal sudah nggak ada tanda cancer, berarti tinggal hajar Pak. Gitu. Oke, ini terakhir ya, terakhir banget nih Nur. Saya ada pertanyaan dari Bu Nur Jihan dari Palu. Bertanya, untuk melakukan mekanikal secara agresif di bagian lukanya itu, apakah dilakukan secara bertahap dan apakah bisa dilakukan bios lokal dulu dengan lidocaine? Kalau misalnya kita berkolaborasi itu boleh dilakukan bios lokal. Artinya apa? Kita ada tim apa namanya dokternya gitu ya Bu ya. Nah kan kita sebagai perawat kan tidak boleh melakukan anestesi ya karena bukan kompetensi kita. Jadi bisa berkolaborasi. Atau kalau misalnya takut tinggal dirujuk saja. Gitu Bu. Yang paling amannya seperti itu. Ya, tetap bekerja secara kolaborasi ya, Nurse Khairul ya. Itu Ya, hal yang sangat basic sekali. Kita sebagai mungkin di sini sebagian besar partisipannya adalah seorang perawat gitu ya, dan juga ada beberapa dokter. Kolaborasi itu tetap menjadi hal yang perlu kita sangat pertimbangkan dalam proses perawatan pasien itu sendiri. Gitu. Karena nanti manfaatnya sangat besar ya buat pasien. Kecepatan proses penyembuhannya lebih cepat, mungkin dari segi cost-nya juga akan jauh lebih efektif. Oke, Bapak Ibu dan Nurse Khairul, terima kasih banyak hari ini. Kita sudah belajar materi baru lagi ya. Dan kita lumayan sangat tercerahkan gitu ya, bahwa oh ternyata
kasus luka itu ada yang sampai segini itunya gitu ya, disebut sebagai Marjolin syndrome. Kita akan bertemu lagi Bapak Ibu semuanya minggu depan tentunya dengan topik-topik lebih menarik lainnya dan dengan diskusi yang jauh-jauh lebih menarik. Jadi buat Bapak Ibu semuanya mungkin selama 1 minggu sampai ketemu di Rabu ke depan ada pertanyaan boleh disimpan ditulis dulu di notes gitu ya. Nanti di hari Rabu depan itu boleh disampaikan di pertemuan kita. Terima kasih banyak Mas Khairul sekali lagi untuk hari ini dan kita juga sudah ditemani sama Mas Khairul selama 2 minggu ini. Jadi thank you so much untuk ilmu-ilmunya yang sudah diberikan kepada kita semuanya. Dan juga terima kasih banyak buat Bapak Ibu semuanya yang hari ini sudah berpartisipasi. Kita akan ketemu lagi di minggu depan. Mungkin saya izin langsung menutup untuk di Meko Fazil Academy layanan konsultasi sesi kali ini. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bye. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak dan Ibu semuanya.